Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyaila Rahmadini, absen 21 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa Deklarasi Juanda. Halo semua, di Asia ada Malaysia, di Afrika ada Uganda. Bersama saya Nasyaila, saya akan membahas Deklarasi Juanda. Adapun garis besar materinya yang akan saya bahas yaitu latar belakang, isi Deklarasi Juanda, dan respons internasional terhadap Deklarasi Juanda. Oke, yang pertama saya akan membahas latar belakang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah seperangkat aturan tentang batas laut teritorial Indonesia yang disahkan pada tahun 1957. Deklarasi ini pada dasarnya dibentuk untuk mempertegas kedaulatan wilayah Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kenapa batas laut Indonesia harus dipertegas kedudukannya? Oke, jadi gini ya. Sebelum ada Deklarasi Juanda, batas laut Indonesia ketika itu masih mengacu pada peta kolonial Belanda yang berdasar pada Ordonansi 1939. Sebuah undang-undang tentang batas teritorial atau wilayah Laut Hindia Belanda. Dalam peraturan kolonial ini, batas laut Indonesia hanya diatur sampai 3 mil dari masing-masing pulau. Maka, imbasnya beberapa wilayah laut Indonesia seperti Laut Jawa, Selat Kalimantan, dan Laut Flores dianggap sebagai laut bebas yang boleh dikasih kapal asing tanpa meminta izin kepada pemerintah Indonesia. Hal ini jelas merugikan dong ya, karena keberadaan laut bebas tidak mengakomodir luas laut Indonesia secara penuh dan lengkap. Karena itu, pada tahun 1956, tepatnya pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, muncul ide nih untuk memperbarui hukum laut Indonesia. Tapi, sejak tahun 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua digantikan oleh Kabinet Juanda. Dengan demikian, tanggung jawab memperbarui hukum laut akhirnya diemban oleh Kabinet Juanda. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang pengesahan Deklarasi Juanda. Pada 1 Agustus 1957, Juanda menugaskan Mochtar Kusuma-Atmaja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah Indonesia. Setelahnya, Mochtar Kusuma-Atmaja memberikan gambaran tentang asas Archipelago 1, yaitu suatu asas tentang wilayah negara kepulauan. Kemudian, pada tanggal 13 Desember 1957, Dewan Menteri memutuskan penggunaan asas Archipelago tadi dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah mengenai perarian negara Republik Indonesia. Pengumuman ini menegaskan bahwa batas laut wilayah atau teritorial Indonesia mengalami perubahan nih, yang pada mulanya sejauh 3 mil menjadi 12 mil dari bibir pantai setelah disatukan terlebih dahulu. Keputusan ini dikenal pula sebagai Deklarasi Juanda. Oke, selanjutnya saya mulai bahas lagi nih ke bagian respon internasional terhadap Deklarasi Juanda. Nah, tapi apakah pengesahan Deklarasi Juanda ini diakui secara internasional atau enggak nih? Jawabannya tidak ya, karena negara yang bergabung dalam PBB saat itu kebanyakan tidak memiliki wilayah geografis, kepulauan seperti Indonesia. Makanya mereka sulit banget menerima konsep asas archipelago atau negara kepulauan yang diusulkan oleh Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia juga terus memperjuangkan Deklarasi Juanda hingga pada konversi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang ketiga
pada 10 Desember pada tahun 1982 di Jamaika. PBB menyetujui adanya negara kepulauan sekaligus mengakui Deklarasi Juanda. Setelahnya, Indonesia lalu meratifikasi atau mengadaptasi Konvensi Hukum Laut PBB ini menjadi Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Oke, sekian penjelasan tentang Deklarasi Juanda dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.